Izin memperkenalkan diri, nama saya Saidati Lailatul Jannah dengan NIM 216001. Di sini saya sebagai remaja. Saya Firatus Titik Zaratul Mufidah NIM 216007 sebagai bidan. Saya Kusalifa Nada NIM 216014 sebagai masyarakat. Saya Fatin Sadi Purnomo NIM 216021 sebagai asisten bidan. Saya Eva Dinabila NIM 216022 sebagai masyarakat. Saya Cindy Aurelia NIM 216029 sebagai bidan. Saya Rahajeng Dwi Wahyuning Tias NIM 216061 sebagai masyarakat. Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan pelonggaran penggunaan masker di ruangan terbuka. Tak hanya soal masker, ID juga mengingatkan pentingnya vaksinasi booster. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PBID Dr. Adib Humaydi. Permintaan itu dilontarkan merespon kembali naiknya kasus COVID-19 di Indonesia. Adib menyebut situasi endemik menunjukkan penyakitnya ada, tetapi penularannya terkendali, sehingga endemik bukan berarti kondisi bebas penyakit. Yang melanjutkan bahwa penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh tenaga medis saja, melainkan semua pihak secara bersamaan. PBID merekomendasikan beberapa hal untuk mencegah bertambahnya kasus COVID-19. Di antaranya, tetap menggunakan masker di ruangan terbuka dan tertutup. Selain itu, peningkatan kembali kegiatan tracking dan testing juga diperlukan. Sementara, cakupan vaksinasi anak juga perlu ditingkatkan, terutama menjelang PTM 100% di tahun ajaran baru. Menurut Bidang Kajian Penanggulangan Penyakit Menular PBID Dr. Erlina Burhan, langkah-langkah tersebut sebagai upaya pencegahan penularan subvarian Omikron BA4 dan BA5. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C guna meningkatkan energi, sistem imun, dan kekebalan. Makanan kaya antioksidan dan mengandung zinc seperti kacang-kacangan dan almond, kunyit sebagai antiinflamasi, makanan tinggi protein, asam amino, dan omega 3 seperti ikan, telur, daging untuk menekan resiko peradangan, serta memperhatikan kebutuhan cairan tiap harinya untuk menghindari dehidrasi, yakni konsumsi air mineral 2 liter per hari. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Our News hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, juga melakukan program vaksinasi sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Saya Yulan mewakili seluruh kru yang bertugas. Salam sehat dan sampai jumpa.
Jadi gini Bu, saya sakit tenggorokan disertai dengan demam. Berapa hari ya Mbak? Sudah 2 harian sih Bu. Sebelum Mbak sakit, sebelumnya Mbak telah pergi ke Tidak, Bu. Rameyan. Di keluarga Mbak, apakah ada yang terkena COVID? Sepertinya tidak ada Bu, keluarga saya sehat-sehat semua. Sakit tenggorokannya itu disertai batuk, tidak bisa mencium bau, dan tidak bisa merasakan rasa makanan, Mbak. Tidak batuk Bu, saya tidak mencium bau dan merasakan rasa makanan. Oh baik Mbak, saya akan menjelaskan tanda dan gejala COVID ya Mbak. Tanda gejalanya itu memang ada yang sakit tenggorokan dan juga demam, akan tetapi juga disertai dengan batuk dan pilek, ada juga yang mual muntah dan diare, sama seluruh badan itu rasanya itu lemah, letih, lesu, dan sakit-sakit semua. Jadi menurut saya tanda dan gejala yang Mbak Laila alami saat ini itu tidak mengarah ke COVID, tapi saya akan meresepkan obat untuk sakit tenggorokannya, Degirol 3x1 dan vitamin C. Jika semisal obatnya habis dan sakit tenggorokannya itu masih belum mereda dan ditambahi dengan tanda gejala yang saya jelaskan tadi, Mbak bisa melakukan rapid test ke vaskes kesehatan terdekat. Sebaiknya Mbak sekarang untuk mencegah COVID bisa melakukan isolasi mandiri dan jangan keluar rumah jika semisal tidak diperlukan. Kalau keluar rumah bisa memakai masker dan membawa hand sanitizer serta jaga jarak, dan berjemur 15 menit pada pagi hari serta melakukan cuci tangan sebelum melakukan kegiatan apapun. Oh, baik Bu, terima kasih. Nah, Mbak, semoga lekas sembuh.